Malam saya Pramudia jelaskan logam salah satu peralatan rumah tangga dari stainless steel. Stainless steel adalah baja tahan karat, paduan baja yang mengandung minimal 10,5% kromium yang berbentuk lapisan pasif oksida kromium untuk mencegah korosi atau karat, menjadikan kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, dan menarik secara estetika dengan berbagai jenis seperti Authentic 304, Veritic, Mars, Stentic, dan Duplex yang digunakan di berbagai industri mulai dapur hingga konstruksi. Sifat-sifatnya stainless steel ada tahan korosi tadi, kuat, mekanik, bersih, higienis, estetika, kuat di suhu rendah, ramah lingkungan, dan non-magnetik seperti SUS 304. Proses pemanasan Unlink berlakukan larutan. Tujuan melunakkan material, menghilangkan tegangan sisa, dan mempersiapkan untuk pemrosesan lebih lanjut atau meningkatkan tahanan korosi. Dengan proses pemanasan pada suhu tinggi, misal 1040 atau sampai 1150 derajat Celcius, diikuti pendinginan cepat, cleansing atau terkontrol. Hasil material menjadi lunak dan mudah dibentuk. Pengerasan presipitasi untuk tipe pH bertujuan meningkatkan kekuatan dan kekerasan secara signifikan. Proses pemanasan pada suhu tinggi diikuti pendinginan cepat, lalu pemanasan kembali pada suhu lebih rendah 480 sampai 620 derajat Celcius untuk penuaan. Menghilangkan tegangan. Tujuan mengurangi tegangan internal akibat pengelasan atau pembentukan. Proses pemanasan bertahap 480 sampai 800 derajat Celcius ditahan lalu didinginkan perlahan. Efek pemanasan. Pada sifat mekanik, pemanasan dapat meningkatkan ketangguhan atau toughness dan elongasi, tetapi menurunkan kekuatan tarik dan kekerasan, terutama pada kisaran suhu tertentu, misal 700 derajat Celcius. Sensitasi dan korosi. Pemanasan pada rentang suhu tertentu sekitar 475 derajat sampai 885 derajat dapat menyebabkan kromium membentuk kromium karbida di batas butir, mengurangi kromium bebas dan membuat material rentan terhadap korosi retak, tegangan atau stress corrosion cracking. Untuk perubahan struktur terjadi transformasi massa, misal alpha mandensit menjadi austenit yang memengaruhi sifat akhir. Proses pembentukannya peleburan atau melting, skap baja, bahan campuran, kromium, nikel, mangan, dan lain-lain dilebur dalam tungku listrik hingga menjadi baja cair. Pencetakan baja cair dicetak bentuk semi padat atau slab atau billet yang tebal. Penggilingan panas, hot rolling, slab dipanaskan ulang lalu digiling menjadi lembaran atau koil dengan ketebalan awal misal 3 sampai 10 mm. Anil dan pembersihan. Produk digiling panas lalu dipanaskan untuk menghilangkan tegangan internal dan melunakkan. Kemudian permukaan dibersihkan dari kerak oksida menggunakan larutan asam. Penggilingan dingin untuk produk yang lebih tipis dan permukaan lebih halus. Proses penggilingan dilakukan pada suhu ruang. Nil akhir dan pembersihan, finaling dan pickling. Proses anil dan pembersihan diulang jika diperlukan. Finishing permukaan, surface finishing, permukaan dipoles, digerinda atau diberi tekstur sesuai kebutuhan estetika dan fungsi. Misal untuk cermin, satin atau buram. Misal cermin, satin atau buram. Pemotongan dan pengemasan. Dipotong sesuai ukuran, digulung, atau dibentuk menjadi produk akhir lalu dikemas. Diuji dengan macam-macam pengujian, contohnya identifikasi dan komposisi. Ada tes magnet. Magnet akan menempel kuat pada stainless steel, martensitic, ferritic seri 400 dan lemah atau tidak sama sekali pada autentik seri 300. Tes kimia, cairan uji khusus atau asam. Misal asam nitrat bisa membedakan jenisnya di mana stainless steel 304 tidak bereaksi dengan asam nitrat. Tes sulfur. Kertas foto yang dibasahi asam sulfat encer akan membentuk bercak coklat tua pada kertas jika ada inklusi sulfida.
membedakan baja, maintainability, and edge. Ada pengujian sifat mekanik dengan kekerasan menggunakan metode Vickers atau Rockwell untuk mengukur ketahanan terhadap indentasi. Kuat tarik mengukur kekuatan material saat ditarik hingga putus. Ketangguhan impact, uji impact Kirby untuk mengukur energi yang diserap sebelum patah. Terus ada ketahanan korosi, tes perendaman merendam spesimen dalam larutan korosif, misal NaCl, H2SO4 selama periode tertentu, lalu menimbang beratnya, metode weight loss ASTM D31 sampai 72. D31 strip 72 untuk menghitung laju korosi. Uji elektrokimia mengukur laju korosi menggunakan metode potensiodinamik, misal pada air laut. Terus pengujian lainnya struktur mikro menggunakan mikroskop optik untuk melihat struktur kristal. Austenit, ferit, karbida. Ketebalan lapisan menggunakan alat pengukur khusus, misal magnetic pull-off atau eddy current. Untuk coating non-magnetik pada substrat baja. Konduktivitas termal mengukur kemampuan material dalam penghantar panas.